Saudara, sering kita berjanji, semua orang pernah berjanji. Dan mengucapkan janji itu gampang, mudah. Kita janji kepada anak kita janji kepada sahabat kita janji kepada gereja, atau bahkan kita berjanji kepada Tuhan. Tetapi yang sukar adalah menepati janji. Bukan karena kita suka ingkar janji. Ada memang orang yang suka ingkar janji. Dia berjanji hanya untuk menyenangkan seseorang, berjanji hanya untuk kepentingan diri, seperti politikus misalnya. Politikus adalah orang yang suka berjanji. Janji menyejahterakan rakyat, janji menggratiskan sekolah, janji dan lain, ada 1000 janji, tetapi janji itu ternyata 90% palsu, saudara. Bukan tidak bisa digenapi, tapi palsu. Beda kalau tidak bisa digenapi dengan palsu, beda. Nah, kita berjanji, tetapi menggenapi janji itu seringkali tidak semudah dengan janji yang kita ucapkan. Kenapa? Karena kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, bukan? Ada banyak hal yang tidak mungkin janji-janji kita digenapi. Hanya Tuhan saja yang bisa menggenapi semua janjinya. Hanya Tuhan yang bisa menyatakan semua janjinya. Kenapa? Sebab Tuhan Maha Kuasa. Kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Sebesar apapun janji Tuhan, itu bisa Dia wujudkan. Dan kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, janji Tuhan itu ada ribuan dan tidak terbatas. Semua aspek hidup Tuhan berjanji. Semua aspek kehidupan di sana ada janji Tuhan. Yang penting adalah kita percaya dan rendah hati, karena janji Tuhan itu seperti air. Saudara tahu air hukumnya itu tidak pernah mengalir naik, kecuali disedot pakai pompa, pakai sanyo. Tetapi secara natural air itu selalu mengalir turun. Muaranya di laut. Laut adalah level terendah, ya. Jadi ukuran ketinggian daratan itu laut. Kalau saudara naik pesawat, maka di pesawat akan diumumkan kita ada 33.000 feet di atas permukaan laut, sea level. Tetapi air dari gunung turun. Nah, janji Allah seperti air, jadi Dia turun menyusuri kerendahan. Jadi kalau saudara ada di ketinggian, maka air janji Allah tidak akan naik ke tempat saudara berada. Saudara harus turun merendahkan diri. Bukan merendahkan diri secara insiden, tetapi merendahkan diri sebagai sebuah karakter. Maka saudara akan melihat air janji Tuhan akan mengalir turun, mengaliri kehidupan saudara. Semua janji Tuhan, janji berkat, janji kesembuhan, janji keselamatan, janji kemuliaan. Katakan amin. Napoleon adalah kaisar besar di Prancis pada tahun 1700-an. Sebetulnya dia bukan orang Prancis, ternyata dia orang Itali. Dia lahir di sebuah pulau, Korsika. Dia anak bangsawan dan dia cerdas. Lalu di militer karirnya bagus. Dia jenius, dia brilian. Puncaknya dia pernah menguasai seluruh Eropa. Belanda, Inggris, Swedia, Prusia, Polandia, semua dikuasai. Saudara bayangkan, oleh seorang Napoleon Bonaparte. Bahkan dia diangkat menjadi kaisar Prancis. Dia juga pernah menaklukkan Mesir. Orang besar. Satu hari kuda Napoleon lepas. Lalu Napoleon mengejar, berusaha kuda ini. Dan tiba-tiba ada seorang prajurit yang paling rendah
menangkap kuda itu. Dan Napoleon berkata, "Thank you, Captain." Terima kasih, Kapten. Dan sejak saat itu, prajurit yang paling rendah ini menjadi seorang kapten. Bukankah ketika kita terima Yesus, Yesus berkata, "Engkau adalah anak-anak Allah." Katakan amin. Bukankah ketika kita terima Yesus, maka Yesus berkata bahwa engkau akan memiliki kuasa, kemuliaan di sorga. Ketika kita terima Yesus, ada banyak janji kemuliaan. Napoleon Bonaparte saja yang seorang manusia itu menggenapi janjinya, apalagi Tuhan kita, Allah kita yang maha besar. Semua janji Tuhan akan digenapi. Semua janji Tuhan akan diwujudkan. Karena apa? Karena Allah maha kuasa. Tinggal bagaimana kita percaya dan rendah hati. Katakan amin.